Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurdianti, NIM 19 11 41 077. Saya dari kelas Psikologi Islam 6B. Di sini saya akan menjawab soal UAS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pada masa periode pertengahan, terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer. Di antaranya yaitu ada dinasti Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting ketiga kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan pada masa kini? Dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut? Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu ada dinasti Turki Utsmani. Dinasti ini beribu kota di Konstantinopel atau sekarang dikenal dengan Istanbul, Turki. Turki Utsmani menyumbangkan wilayah yang sangat luas bagi persebaran dunia Islam. Dinasti ini melakukan ekspansi dari Asia sampai Eropa Timur. Perkembangan pada dinasti Turki Utsmani serta perannya di masa lalu dan masa sekarang. Pada pemerintahan membuat undang-undang yang diberi nama Multak al-Abuhur dan sudah mengenal reformasi. Pada peran budaya, yaitu dahulu dinasti ini terkenal dengan seni arsitektur bangunannya seperti Masjid Hagia Sophia. Pada bidang militer, yaitu mendirikan pusat militer. Pada bidang intelektual, mendirikan sekolah seperti jenjang dari SD, SMP, dan SMA atau madrasah. Pada bidang ilmu, kebudayaan, dan pengetahuan, yaitu bangsa Turki adalah bangsa yang heterogen yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan etnis. Karena itu, kebudayaannya pun merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Lalu dalam bidang perekonomian, pada masa puncak kemajuannya, Turki Utsmani membangun perekonomian yang kuat dan maju. Semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Beberapa sumber ekonomi yang didapat adalah rampasan perang, ijzah, dan pajak sesudahnya. Selain itu, dikuasai juga kota-kota dagang dan jalur-jalur perdagangan di laut dan di darat, sebagai contoh kota-kota dagang Konstantinopel, Mosul, Aleppo, Baghdad, Mesir, Damaskus, dan Mekah. Untuk selanjutnya yaitu ada dinasti Safawiyah. Dinasti ini dipimpin oleh pemimpin yang terkenal yaitu Safi al-Adin. Pada bidang politik, menyumbangkan kekuasaan yang luas kepada Islam, serta sudah memiliki administrasi pemerintahan yang terstruktur, dengan pengadministrasian terpusat untuk memudahkan dan pengambilan keputusan sama halnya dengan di Indonesia. Lalu, dalam bidang ekonomi, berpusat pada pertanian, perdagangan, dan industri dengan mendirikan pasar-pasar di kota. Pada bidang pengetahuan, pada dinasti ini pengetahuan dinilai tinggi karena banyak tradisi-tradisi keilmuan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Tradisi keilmuan yang dilakukan seperti kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan serta kajian-kajian yang bermakna Islami. Pada dinasti tersebut telah membangun 48 akademik yang berpusat pada pengetahuan serta 162 masjid. Untuk selanjutnya yaitu ada dinasti Mughal yang berpusat di India. Pada dinasti ini dipimpin oleh rajanya yang terkenal yaitu Sultan Akbar. Pada bidang ekonomi sendiri, dinasti ini memiliki produksi yang tinggi terhadap pertanian, di mana sepertiga lahan yang dikelola oleh negara diberikan kepada masyarakat negerinya. Pada dinasti ini sudah berjalan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian di bidang seni, pada dinasti ini membangun beberapa monumen, salah satunya yang terkenal yaitu bangunan berarsitektur khas Taj Mahal yang memiliki kubah-kubah putih besar. Ada dinasti ini lahirnya karya sastra
dari sastrawan handal serta beberapa keilmuan sufi dan seni-seni sufi atau lapisan seni lainnya. Perkembangan masa lalu dan masa kini pada ketiga dinasti tersebut. Yang pertama yaitu pada masa ini menyediakan perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Pada era ini banyak buku-buku terjemahan yang diterbitkan antara lain Kisah Mahabharata dan Ramayana yang dibuat oleh Badayuni. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Mughal dibagi menjadi 3, yaitu ada pendidikan dasar yang dilaksanakan di masjid, pendidikan lanjutan yaitu madrasah, bidang ilmu yang dipelajari adalah pendidikan moral. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Bidang ini dipelajari oleh ilmu profesi. Yang ketiga yaitu dalam bidang kasustraan. Dalam masa ini, kasustraan dan syair-syair diperhatikan dan didukung perkembangannya oleh Sultan Mughal. Bahkan, Babur dan Jahangir termasuk dalam sastrawan-sastrawan yang baik. Yang terakhir yaitu dalam bidang seni arsitektur, bangsa Mughal menyukai arsitektur kelas tinggi. Untuk selanjutnya yaitu perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa yang akan mendatang di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu ada dinasti Mughal. Diperkirakan kondisi Islam di wilayah India di masa yang akan datang mendapatkan porsi dan pengembangan yang baik di samping beberapa keyakinan lainnya, terutama keyakinan Hindu. Hal ini didasari juga dengan menilik kepada kondisi Islam di India pada masa kini yang walaupun terdapat gemercik intoleransi dan persekusi oleh segelintir ekstremis Hindu di beberapa daerah. Nyatanya, kehidupan sosial masyarakat India dapat dikatakan baik-baik saja berkenaan dengan Islam. Untuk selanjutnya yaitu pada dinasti Turki Utsmani. Diperkirakan pada dinasti ini perkembangan Islam di Turki di masa yang akan datang mampu berkembang dengan pesat dan Turki mampu menjadi negara dengan perkembangan Islam yang kokoh. Di mana jika dilihat dari masa kini, hampir seluruh penduduk Turki beragama Islam dengan persentase 99%. Sebagian besar Muslim Turki mengikuti paham Sunni dan sebagian kecil lainnya adalah kaum Syiah yang terdiri dari beberapa sekte seperti Alevi, Jafari, dan Alawi. Untuk dinasti yang terakhir yaitu dinasti Safawiyah. Diperkirakan di masa yang mendatang perkembangan Islam di Persia mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun mengingat kembali bahwa agama Islam hanya agama minoritas di Persia saat ini. Namun, mengingat kembali bahwa dahulu pada masa dinasti Safawiyah telah menunjukkan pergerakan Islam yang menggembirakan, terutama di bidang politik, ekonomi, pembangunan infrastruktur masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat seni yang mampu berkontribusi dalam mengangkat peradaban Islam. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu gambaran perkembangan Islam di wilayah sekitar Anda. Kondisi Islam di wilayah saya yaitu di Kebumen saat ini dapat dikatakan pada kondisi yang baik, di mana mayoritas penduduk beragama Islam disusul dengan agama lainnya. Walaupun demikian, toleransi umat beragama di Kebumen dapat dikatakan sangat baik. Jika di tempat tinggal saya terlihat ketika terdapat perayaan besar agama, misalnya ketika perayaan besar Hari Raya Idul Fitri, maka umat Muslim mengirim dan membagikan makanan serta berkunjung sekaligus bersalaman kepada warga non-Muslim. Pada kegiatan bersalaman dan memberikan makanan tersebut itu alhamdulillahnya disambut baik dan ramah oleh mereka. Begitu pula sebaliknya. Ketika hari raya Natal, umat Kristiani juga membagikan kue-kue kepada warga sekitarnya yang mayoritas Muslim. Selain itu, perihal tempat ibadah juga dapat dikatakan cukup
berjarak namun tetap saling menjunjung tinggi toleransi. Walaupun di tempat saya itu terdapat berbagai macam Islam seperti ada NU, Muhammadiyah seperti itu, namun di antara kita semua saling bertoleransi satu sama lain begitu. Sekian dan terima kasih. Begitu jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.